isu Palestina terus menjadi perhatian dan dalam juga berbagai upaya-upaya saat ini bagaimana untuk menciptakan gencatan senjata di Gaza dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Jadi kondisi kalau untuk kondisi Palestina saat ini bahwa situasi di Gaza belum menunjukkan mengarah pada suatu gencatan senjata dan korban terus berjatuhan dan terakhir kemarin juga ada serangan yang mengakibat di salah satu kamp pengungsi yang mengakibatkan lebih mungkin mencapai 100 korban sipil. Ini yang sangat menyedihkan. Dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza pun sangat tersendat karena selama ini penyaluran bantuan kemanusiaan yang melalui Rafah tertutup karena pasukan Israel berada di wilayah Rafah, Gaza. Satu-satunya yang perbatasan yang terbuka tapi terbatas yaitu di Karem Abu Salam. Beberapa bantuan bisa masuk tapi sangat-sangat minim sekali. Sementara pengungsi internal di Gaza itu sudah mencapai 1.900.000 terkonsentrasi di Khan Yunis dan Derbalah dan sisanya masih ada warga Gaza yang tinggal di Gaza Utara dan Gaza City. Ini dua wilayah yang hancur akibat serangan operasi militer dari Israel dan mereka ini sangat sekali membutuhkan karena akses bantuan kemanusiaannya yang masuk meskipun kadang-kadang bisa masuk ke Gaza, tapi untuk mencapai seperti Gaza Utara maupun Gaza City sangat sulit, terkendala karena faktor keamanan dan juga infrastruktur yang hancur. Indonesia terkait dengan Indonesia, pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia terus membantu perjuangan rakyat Palestina yang diterjemahkan dalam tiga aspek, yaitu aspek politik tadi juga disampaikan Bu Menteri Luar Negeri itu menjadi salah satu bagian dari para menteri luar negeri negara Arab maupun Liga Arab yang diminta untuk melakukan pertemuan-pertemuan melobi negara-negara kunci, negara-negara besar atau negara anggota Dewan Keamanan untuk mengupayakan adanya gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat. Indonesia juga mendukung diwujudnya negara Palestina berdasarkan solusi dua negara. Ini yang terus menjadi pedoman kita. Namun di sisi lain juga pemerintah Indonesia, Bapak Presiden juga pernah menegaskan ketika ada kunjungan Perdana Menteri Palestina pada waktu lalu untuk mendorong agar adanya rekonsiliasi di antara faksi-faksi di Palestina. Karena dengan adanya kesatuan di antara faksi di Palestina, ini justru akan memperkuat perjuangan rakyat Palestina dalam mewujudkan negara Palestina dan khususnya dalam perundingan proses perdamaian pada waktunya. Dan aspek berikutnya kita juga pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan untuk pembangunan kapasitas. Meskipun dalam situasi saat ini pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi pejabat-pejabat Palestina yang berada di tepi barat untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga pada waktunya ketika mereka menjadi suatu negara merdeka, mereka sudah dapat mempunyai kemampuan yang lebih baik. Dan aspek yang ketiga atau yang terakhir adalah bantuan kemanusiaan. Dalam kaitan ini, terutama masyarakat Indonesia itu banyak sekali memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina, baik yang ada di Yordania. Di Yordania ini ada menerima pengungsi Palestina terbesar, yaitu ada 2 juta pengungsi Palestina itu dari sejak tahun 1948.
dan juga memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza, baik itu dilakukan oleh beberapa filantropis maupun masyarakat Indonesia. Dan pemerintah Indonesia juga sempat berpartisipasi untuk menerjunkan bantuan kemanusiaan menggunakan pesawat pemerintah Indonesia, Angkatan Udara Indonesia. Ini mungkin satu-satunya negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dapat berpartisipasi dalam penerjuan bantuan kemanusiaan, khususnya di Gaza Utara. Sementara negara-negara yang boleh atau dapat berpartisipasi itu rata-rata adalah negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi atas kerjasama dengan pemerintah Yordania kita bisa berpartisipasi walaupun hanya sekali, tapi kita menunjukkan bahwa ini menunjukkan komitmen Indonesia, baik itu pemerintah maupun masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Dan yang terakhir sebagai penutup, saya dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan warga Palestina, mereka mengucapkan terima kasih terhadap dukungan pemerintah Indonesia, komitmen masyarakat Indonesia terhadap perjuangan Palestina, dan mereka mengakui bahwa Indonesia selalu konsisten dalam memperjuangkan rakyat Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan. Mungkin itu kira-kira sebagai paparan saya, dan nanti sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kami akan saya upayakan untuk bisa menjawab. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Yang Mulia Ayahanda Ade Padmo Sarwono, Duta Besar LBB PRI untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, atas pemaparan materinya. Banyak informasi baru yang dapat memperluas wawasan kita semua. Juga terdapat banyak hal-hal yang saya soroti, diantaranya seperti tadi Persatuan Emirat Arab yang telah mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui menjadi negara dan menjadi anggota daripada PBB itu sendiri, namun diveto oleh Amerika Serikat, dan ada beberapa negara yang abstain seperti Prancis dan Inggris Raya. Lalu tentang sulitnya penyaluran humanitarian aid kepada penduduk Palestina saat ini, lalu tentang tentang foreign ministers atau menteri-menteri luar negeri negara Arab yang harusnya melakukan pertemuan untuk membahas proses perdamaian dan menuntut hak-hak kesejahteraan dan keamanan rakyat Palestina. Sebelumnya, Pak Dubes izin menyampaikan, jadi ini program sebenarnya rancangan saya dari saya tentang Ambassador Hearings, namun di awal saya tidak secara terfokus memilih topik Palestina, namun setelah berkembangnya keadaan, akhirnya saya memilih topik Palestina ini, dan kebetulan Pak Dubes mohon izin, kemarin saya sempat magang di KBRI Abu Dhabi, dan saya ditugaskan di fungsi politik, dan di fungsi politik itu kan salah satu tugasnya ya kita menganalisa berita politik, kita bikin sanggahan, kita kirim saran-saran kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan ada berita yang saya baca waktu itu tentang King Abdullah II dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, itu mereka sering baik komunikasi secara dari telepon, dari panggilan telepon atau bertemu langsung, mereka membahas tentang perkembangan tension yang ada di wilayah Timur Tengah ini, dan membahas tentang proses perdamaian untuk Palestina dan Israel. Jadi ya mungkin berangkat daripada itu, Pak, itu yang jadi motivasi saya untuk memilih topik ini, dan mungkin karena saya punya kedekatan juga dengan rekan-rekan yang di HPMI Yordania, jadi senang sekali ini bisa mengundang Bapak, dan Bapak bersedia untuk hadir pada acara hari ini. Dan setelah ini mungkin kami akan memberikan kesempatan ya pada rekan-rekan peserta yang sekiranya sudah menyiapkan pertanyaannya untuk narasumber kita pada hari ini, dan sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit.
Maka dari itu pada rekan-rekan peserta yang sudah menyiapkan pertanyaannya bisa langsung untuk raise hand. Untuk saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Lihat. Mungkin saya bacakan langsung ini yang dari chat dulu Pak ya. Ini ada eh, Mas Ega Ozora, selamat malam Pak Bapak Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina. Saya dengan Ega Nicholas Ozora, mahasiswa pariwisata di Bali, izin bertanya mengenai kemerdekaan Palestina. Mengapa sebagian negara belum mengakui kemerdekaan Palestina dan apa yang menjadi alasan negara-negara Pasifik dalam menolak keanggotaan Palestina di PBB? Terima kasih Pak Dubes. Itu tadi pertanyaan pertama Pak Dubes, mungkin kita satu persatu saja pertanyaan untuk dijawab. Silakan Pak Dubes untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih Mas Zaki dan terima kasih juga pertanyaan dari seperti Mas Ega. Pertanyaan bagus. Kenapa sih masih belum banyak negara yang mau mengakui negara Palestina? Ini bisa dilihat dari berbagai sudut ya. Dan di satu sudut memang ada tidak konsisten ya mungkin karena lobby-lobbynya Israel atau Yahudi untuk tidak mengakui belum mau mengakui Palestina karena negara Israel ini punya cita-cita bahwa negara Israel ini adalah meliputi semua wilayah baik itu tepi barat maupun Gaza. Tepi barat kalau kita menyebutnya tepi barat, kalau mereka Israel itu juga Yudea dan Samaria. Nah ini mereka ingin mulai cita-citanya tidak ada negara Palestina. Jadi yang ada hanya negara Israel dan itu mereka melobi. Nah ada beberapa negara yang sebetulnya mempunyai seperti kayak seperti Amerika, Inggris, Prancis. Mereka mau mengakui negara Palestina, tapi prosesnya tidak unilateral. Jadi kalau negara-negara kemarin seperti Spanyol, Norway, Slovenia, Irlandia, dia mengakui negara Palestina unilateral, bahwa saya mengakui negara Palestina. Sedangkan negara-negara seperti Amerika, Prancis itu berdalihnya bahwa mereka akan mengakui tapi melalui suatu proses perundingan. Dalam arti kata ada proses perundingan antara Israel dan Palestina untuk mewujudkan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara. Namun tadi seperti saya sampaikan pada awal dalam paparan saya, gimana mau mengakui perlu ada mengakui negara Palestina, tapi proses perundingannya sendiri tidak pernah ada, gitu. Yang tidak sampai sekarang belum ada. Apakah ini karena apakah mereka setengah hati? Ya itu saya tidak bisa menyampaikan apakah Amerika, Inggris, Prancis atau ini setengah hati. Saya tidak bisa mengatakan begitu, tapi mereka selalu berdalihnya harus melalui proses perundingan. Nah, sementara proses perundingan sampai sekarang belum ada. Nah, tadi juga di dalam pertanyaan juga negara-negara Pasifik. Ya, negara Pasifik ini kan rata-rata tanpa baru maksud ini. Mereka kan tidak mempunyai politik luar negeri mereka ini kan tergantung dari seberapa jauh negara-negara besar bisa mempengaruhi mereka gitu ya. Negara-negara kecil yang mungkin belum dapat memiliki suatu politik luar negeri atau kebijakan luar negeri yang independen karena tergantung kepada negara-negara besar. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan mengapa. Namun demikian mungkin saya bisa tambahkan bahwa di satu sisi tadi saya di paparan saya juga saya singgung bahwa selama ini kalau isu Palestina itu hanya pemerintah, masyarakat tidak publik itu publik di negara-negara Barat maksud saya itu
tidak terlalu peduli. Tapi dengan apa yang terjadi di Gaza, publik di negara-negara Barat itu menjadi menaruh perhatian, sehingga ini juga memberikan tekanan-tekanan terhadap pemerintah yang berkuasa di negaranya untuk mengubah posisinya terkait dengan negara Palestina yang tadi sempat saya sampaikan, apa yang terjadi di Spanyol, di Irlandia, Norwegia, Slovenia, itu karena sebagai negara-negara yang uh, negara demokrasi, itu tekanan-tekanan publik itu sangat kuat ya, meskipun di beberapa negara Barat lainnya tekanan publik belum bisa mengubah sikap dari pemerintahnya, tetapi di beberapa negara ini bisa mempengaruhi sikap mereka. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Dubes, atas jawabannya. Ini kalau saya lihat di partisipan belum ada yang raise hand. Dan nah ini sudah ada, baru ada. Baik, terima kasih Mas Ega Ozora atas pertanyaannya dan Pak Dubes atas jawabannya. Ini sudah ada yang raise hand dan akan saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ada Mas Ukasha Kushairi. Silakan Mas Ukasha. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya, salam hormat kepada Pak Dubes, Pak Ade Patmo Sarwono, Duta Besar Indonesia untuk Yordania menangkap Palestina. Salam perhimpunan, salam 24 jam. Perkenalkan, nama saya Ukasha Ahmad Kushairi, mahasiswa University of Jordan, S1. Izin bertanya, Pak Ade, beberapa informasi atau berita-berita yang saya dapatkan terkait sikap pemimpin-pemimpin negara-negara Arab itu menunjukkan kurangnya perhatian kepada Palestina. Ini berdasarkan berita yang saya dapatkan, Pak. Tapi informasi terakhir yang saya dapatkan dari kunjungan Bang Onim ke Yordania, beliau menyampaikan bahwasannya pemimpin negara-negara Arab sebenarnya peduli. Cuman di media ini brandingannya tuh seakan-akan pemimpin Arab ini tidak peduli. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran jelasnya dari Pak Ade Patmo Sarwono sendiri yang mungkin melihat kondisi lapangan secara langsung. Apakah sebenarnya yang mana nih yang benar, Pak? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak Ade. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Ukas. Pertanyaannya bagus itu. Ini menarik dan agak sensitif sebetulnya, terus terang aja. Kalau dibilang peduli, memang semua peduli gitu. Pimpin negara-negara Arab itu peduli, kan kita lihat dengan adanya pertemuan OKI dan Liga Arab dan berbagai pimpinan negara-negara Arab ini terus mendorong dan adanya upaya penyelesaian isu Palestina, dan juga peranan seperti kita lihat peranan Qatar dan Mesir untuk bisa menjadi mediator menciptakan gencatan senjata di Gaza khususnya. Sensitivitasnya yaitu bahwa yang kita dengar terlalu warga masyarakat ini kan inginnya negara-negara ini ikut terlibat langsung lah perang kasarnya gitu. Itu yang menurut saya justru tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya tahu kalau di publik di negara itu emosinya tinggi. Kenapa nggak langsung ikut terlibat perang memerangi Israel? Tapi menurut saya itu justru tidak menyelesaikan masalah, justru merumitkan masalah itu yang kira-kira kenapa lebih negara-negara Arab memilih jalur melalui suatu perundingan dan negosiasi. Memang ini cara yang menurut hemat saya adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah
mengurangi kekerasan atau konflik. Karena kalau terlibat terlibat langsung atau terjadinya eskalasi, justru seperti saya sampaikan tidak hanya menyelesaikan masalah atau semakin memperumit, dan perangnya itu bisa meluas, dan ini akan berdampak pada tidak hanya di kawasan tapi juga di seluruh dunia atau tataran global. Namun saya bisa tegaskan bahwa negara-negara Arab ini, pemimpinnya itu semua serius dan berkomitmen. Seperti Raja Abdullah II tadi juga disampaikan oleh Mas Zaki, bagaimana Raja Abdullah II secara intensif berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara Arab, dengan pemimpin-pemimpin negara di dunia lainnya, khususnya di negara Eropa dan Amerika, karena mereka diharapkan bisa menekan Israel untuk mengurangi atau menghentikan agresinya di Gaza, melihat bahwa korban jiwa, khususnya sipil, terutama anak-anak dan perempuan ini sudah semakin banyak, dan juga mereka menghadapi kelaparan, bencana kelaparan akibat bantuan kemanusiaan. Satu-satunya yang terus diperjuangkan saat ini oleh pemimpin-pemimpin negara Arab dan termasuk Indonesia adalah untuk menciptakan adanya suatu gencatan senjata. Dengan adanya gencatan senjata ini, harapannya penyaluran bantuan kemanusiaan ini dapat diberikan secara tanpa ada hambatan, sehingga warga Gaza ini bisa mengurangi penderitaannya, karena hampir mungkin sekitar lebih dari 60% di Gaza itu, khususnya infrastrukturnya itu sudah hancur, dan rumah sakit mungkin juga sudah dengar di berbagai pemberitaan, rumah sakit juga tidak bisa berfungsi 100%. Sekali lagi, kita Indonesia maupun negara-negara Arab maupun negara-negara di dunia dan masyarakat dunia terus memberikan upaya memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Jadi itu intinya, kalau saya sampaikan, pemimpin negara-negara Arab itu solid untuk membantu perjuangan Palestina, khususnya terkait dengan upaya untuk penghentian peperangan di Gaza. Namun saya juga menyadari bahwa di publik itu mereka sangat emosional dan ingin terlibat langsung. Menurut saya justru tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperumit dan memperuncing masalahnya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Pak Dubes. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin atau pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, mungkin izin menanggapi dulu Pak Dubes tadi tentang sisi sensitivitas dukungan kita terhadap Palestina. Apalagi kami Pak yang studi di Persatuan Emirat Arab ini, mungkin itu sudah kita ketahui semua Pak ya. Persatuan Emirat Arab ini kan pernah menormalisasikan hubungan dengan Israel. Jadi kami di sini yang belajar di sini itu dapat instruksi untuk jangan terlalu vokal untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Saya bertahun-tahun mungkin ini Pak ya, bungkam lah ya, kita coba ikuti aturan negara ini, itu kan demi maslahat kita sendiri dan kita semua pelajar Indonesia yang ada di sini. Naudzubillah kalau sampai kita terlalu vokal sampai dideportasikan, kita nggak mau. Cuma akhirnya kita gerah juga Pak gitu. Di luar kami ini melihat saudara kami yang Muslim, di luar daripada sisi keislaman kita sebagai seorang Muslim, di luar di dalam nalar manusia aja itu udah nggak nyampe gitu Pak. Kita gerah sendiri ngelihat di media sosial gitu kan, korban berjatuhannya. Maka dari itu akhirnya saya ya cari cara lah untuk seenggaknya punya kontribusi ya, walaupun kecil ya, karena mungkin saya sadar mungkin saya ya menteri bukan gitu kan, menteri bukan, anggota DPR bukan, ya tidak termasuk daripada perangkat pemerintah Indonesia yang punya tupoksi atau
power lah untuk menyuarakan tentang dukungan ini untuk menyuarakan Palestina, tapi saya hanya ordinary Indonesian student who studies abroad in United Arab Emirates, so ya ini mungkin bisa terhitung lah sebagai kontribusi kecil saya untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini mungkin dari rekan-rekan peserta. Kalau ada, silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin kalau tidak ada dari peserta, Pak, mungkin izin ada pertanyaan dari saya terakhir mungkin ya. Tadi karena sudah meng-highlight dari pemaparan materi Pak Dubes tentang foreign ministers di negara Arab ini yang seharusnya segera melakukan pertemuan untuk membahas proses perdamaian, dan ada salah satu video yang saya lihat di YouTube itu ada Foreign Minister Kerajaan Arab Saudi, His Excellency Sheikh Faisal bin Farhan Al Saud, ketika ditanya oleh wartawan dan jurnalis di situ, beliau mengatakan we are ready to engage the peace process gitu. Mereka siap untuk melakukan proses perdamaian gitu kan, yang di kalangan foreign ministers di negara Arab ini gitu. Pertanyaannya mungkin kapan ya sekiranya ini pertemuan untuk membahas proses perdamaian ini akan dimulai gitu Pak, karena sampai saat ini senyap-senyap saja gitu kan. Lalu tentang proses perdamaiannya Pak, kira-kira langkah solutif ini apakah relevan untuk benar-benar memberikan solusi, memberikan perdamaian atau menghentikan perang antara Israel dan Palestina ini Pak begitu. Jadi apakah nanti relevan, dan menurut Pak Dubes sendiri dari perspektif Pak Dubes bagaimana seharusnya perdamaian ini atau langkah-langkah perdamaian ini di engage gitu, dieksekusi. Mungkin itu Pak Dubes, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Zaki pertanyaannya. Proses perdamaiannya kan harus ada dari kedua belah pihak ya, dari Palestina maupun juga dari Israel. Yang saya menyoroti pertama dari sisi Palestinanya. Kita ketahui juga, kita juga harus menyadari bahwa di Palestina ini masih ada friksi-friksi di antara faksi-faksi di Palestina. Dan seperti tadi saya sampaikan di paparan, ketika Pak Presiden Joko Widodo juga menyinggung dan dalam pernyataannya, dan kita selalu mendorong adanya rekonsiliasi. Ini juga belajar dari pengalaman kita sebagai menjadi suatu negara, perjuangan kita menjadi suatu negara itu karena terutama generasi-generasi muda, kita tahu dengan ada Sumpah Pemuda dan sekalian kita berkomitmen untuk bersatu. Nah, inilah menjadi kekuatan kita dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, ini yang kita juga dorong kepada dari sisi Palestina untuk bisa bersatu gitu dari semua faksi-faksinya, sehingga dengan kesatuan mereka posisi mereka akan semakin kuat dalam mendorong dalam suatu perundingan untuk mewujudkan negara Palestina. Ini yang aspek dari Palestinanya. Dari aspek Israelnya pun ini juga saat ini saya melihat untuk ada suatu perundingan sangat kecil, karena di Israel sekarang pemerintahnya sangat didominasi oleh partai dari kelompok ultra kanan yang ekstrim, yang sama sekali pertama tidak mau adanya negara Palestina, dan oleh karenanya tidak mau duduk berunding. Jadi ini situasinya stalemate ya. Di satu sisi di Palestina belum ada rekonsiliasi yang permanen, utuh, yang sincere atau genuine ya, yang asli gitu. Di sisi lain Israelnya dalam pemerintahan sekarang ini tidak punya keinginan sedikit pun untuk jangankan mengakui negara Palestina, duduk berunding pun tidak mau. Jadi situasinya perundingannya untuk menunjukkan suatu perundingan stalemate. Nah, bagaimana negara-negara Arab seperti Yordania terus mendorong, baik itu dari mendorong agar
kedua-duanya itu ada proses perundingan, tapi mereka juga menyadari itu. Walaupun kita kan semua mengakui bahwa otoritas Palestina ini satu-satunya wakil dari masyarakat Palestina. Walaupun itu yang diakui oleh internasional, tapi kita tadi saya sampaikan kita juga harus juga melihat di faktanya masih ada friksi-friksi di antara faksi-faksi di Palestina. Kalau mereka benar-benar bisa solid, insya Allah mereka bisa mendorong satu proses perdamaian. Dan juga di Israelnya kalau ada perubahan politik di Israel, ya insya Allah mudah-mudahan bisa ada suatu proses perundingan. Karena kalau melihat situasi saat ini masih jauh kemungkinan adanya suatu perundingan. Oleh karenanya untuk tahapan sekarang yang lebih difokuskan adalah bagaimana menciptakan suatu gencatan senjata yang terutama di Gaza, karena ini korban jiwa dan kondisi warga Palestina sudah sangat menderita. Yang berikutnya juga sebetulnya yang kita lihat juga kebijakan Israel yang teman-teman juga harus teman-teman mahasiswa juga harus perhatikan apa yang terjadi di tepi barat. Itu dengan perluasan pemukiman, pembatasan warga Palestina. Ini akan merubah demografi di Palestina kan dengan semakin tersisihkan warga Palestina. Dan satu hal lagi juga yang teman-teman juga harus mahasiswa itu juga harus bisa mengkritisi. Saya banyaklah menerima pertanyaan tadi tidak ada satupun yang bertanya kenapa warga Gaza mereka kenapa tidak mengungsi aja, kenapa tidak negara-negara Arab menerima mereka, ini justru membahayakan. Karena pengalaman dari 48, 67, kalau mereka keluar dari wilayah mereka, itu kan semakin habis tanah-tanahnya akan dikuasai oleh Yahudi. Memang mereka kasihan, kita melihat mereka baik yang di Gaza maupun di tepi barat itu menderita, terutama yang di Gaza, tapi lebih baik mereka bertahan di tanahnya daripada mereka keluar dari tanahnya. Karena saya mengecam, ada yang mengecam negara Arab tidak seperti kenapa tidak menerima mereka untuk jadi pengungsi. Justru kalau mereka keluar ini justru mereka akan hilang tanah tumpah darahnya, sehingga untuk mewujudkan negara Palestina akan semakin sulit, kalau toh ada nanti semakin kecil gitu. Jadi ini yang juga perlu perhatian teman-teman mahasiswa. Tadi Mas Aki juga secara tidak langsung curcol kan, karena nggak bisa mengekspresikan. Ya mengekspresikan tidak selalu harus dengan ucapan, dengan ini, tapi bagaimana kita berpikir memberikan kontribusi terhadap kalau ada teman-teman warga Palestina atau mahasiswa Palestina untuk menceritakan apa yang menjadi sejarah perjuangan tadi saya sampaikan, sejarah perjuangan kita, karena generasi muda ini pemuda-pemudi Palestina ini akan jadi masa depan. Kita bisa merdeka tahun 45, tapi kan prosesnya dari tahun 1928. Itu proses yang cukup panjang untuk kita menjadi suatu kesatuan sebagai satu bangsa. Ini itu mungkin berbagi dan ini tanpa harus meneriakkan ini, mengekspresikan melalui unjuk rasa kita karena kan teman-teman ini berada tadi juga Pak Adil di Hongaria juga di Budapest ya nggak bisa kita sebagai mahasiswa kita perlu bisa mencari cara-cara inovasi atau ide-ide tanpa harus mengganggu
tujuan teman-teman semua di berbagai negara untuk menyelesaikan studinya. Insya Allah dengan studinya selesai, kembali ke tanah air atau gimana nanti bisa sumbangan pikiran termasuk baik untuk membangun negara maupun juga memberikan kontribusi bagaimana bisa memberikan pandangan-pandangan masukan untuk mewujudkan cita negara Palestina. Ini tidak benar tadi juga berbagai, ini tidak ada kaitannya dengan agama, tapi ini lebih kepada suatu cita-cita kemanusiaan kita sebagai suatu bangsa. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun keinginan tahuan mengenai Palestina. Intinya isu Palestina ini sangat kompleks dan saya tetap optimis tetap terwujudnya negara Palestina, tapi saya agak pesimis untuk dalam waktu dekat terwujudnya negara Palestina, tapi saya tetap optimis akan terwujud. Nah, ini juga tentunya tergantung dari negara-negara kita semua dalam terus membantu perjuangan rakyat Palestina dalam bentuk apapun juga, meskipun dengan sumbangan sekecil apapun, ini sangat membantu para pengungsi dan warga Palestina. Kira-kira gitu Mas Aki, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan peserta atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Duta Besar atas jawaban-jawabannya yang lugas dan terperinci. Acara selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis untuk narasumber yang akan dipandu oleh Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan BPI Dunia yang terhormat Saudari Lutfia Al-Qarni. Padanya dan kepada rekan-rekan operator untuk dipersilakan untuk dapat membantu prosesi penyerahan sertifikat ini. Terima kasih banyak Pak Ade atas waktunya berkenan hadir di acara Direktorat DHL PPI Dunia. Maaf karena saya juga nggak ikut sampai panjang karena lagi di China saat ini jaringannya lumayan susah dan ini lagi mencari koneksi juga keluar. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas sertifikatnya dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya sekali lagi mendoakan kesuksesan PPI Dunia, baik dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ke depannya, dan juga saya terus mendorong untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Dan sekali lagi terima kasih, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih rekan-rekan operator, terima kasih Kak Direktur sudah memandu prosesi penyerahan sertifikat secara simbolis ini. Menuju kepada penghujung acara, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Yang Mulia Ayahanda Ade Padmo Sarwono atas kehadirannya hari ini dan atas kesediaannya untuk menjadi narasumber yang telah menyampaikan banyak hal-hal baru yang dapat menambah wawasan kami dan saya pribadi, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat luas atas pentingnya untuk kita memberikan perhatian dan kontribusi terhadap perdamaian di tanah Palestina secara khusus dan perdamaian di atas muka bumi secara umum. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan nyata agar komitmen Republik Indonesia untuk menjaga perdamaian dan menjaga hak-hak kemanusiaan dapat terwujud. Baiklah, sampailah kita kepada penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh individu tanpa terkecuali atas partisipasinya dalam mempersiapkan hingga meramaikan acara Ambassador Hearings yang telah terlaksana sukses pada sore hari ini.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama memandu acara tadi banyak kekurangan dari saya sebagai moderator. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian acara saya tutup. Saya Zaki Azharul Fahmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses, salam sehat semua. Terima kasih, Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.